Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Dortmund versus Freiburg di Borussen menang 3-0. Dortmund versus Freiburg berlangsung di Signal Iduna Park. Tuan rumah bermain dominan dan berhasil menang 3-0 tanpa balas lewat aksi Donyell Malen di menit ke-16. Donyell Malen! Gol kedua Donyell Malen di menit ke-45+7. Krug, it's Malen! Dan Niklas Füllkrug di menit ke-87. What a delivery! Hasil ini membuat Dortmund untuk sementara mampu mengamankan posisi keempat dengan 40 poin. Sementara Freiburg di urutan ke-7 dengan 28 poin. Cadiz versus Betis, tim tamu berhasil amankan 3 poin. Laga Cadiz versus Betis berlangsung di Estadio Nuevo Mirandilla. Tim tamu tampil apik dan berhasil mencetak 2 gol di laga ini lewat aksi Willian Jose di menit ke-6 dan Pablo Fornals di menit ke-46. Skor 0-2 untuk tim tamu menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Cadiz masih tertahan di zona merah dengan raihan 17 poin, sedangkan Betis naik ke peringkat ke-6 dengan raihan 38 poin. Salernitana versus Empoli, tim tamu menang 3-1. Laga Salernitana versus Empoli berlangsung di Arechi Stadium. Tim tamu unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Alessandro Zanoli di menit ke-23. That's awkward. Salernitana berhasil membalas di menit ke-69 lewat aksi Son Weisman. The ball in, Weissman! Empoli mampu unggul kembali lewat aksi Mbaye Niang di menit ke-88 To give Empoli back the lead. dan Matteo Cancellieri di menit ke-90+4. Cancellieri. Skor 1-3 untuk kemenangan tim tamu menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Salernitana makin terbenam di dasar klasemen dengan raihan 13 poin. Sedangkan Empoli naik ke peringkat ke-15 dengan raihan 21 poin. Jurgen Klopp tolak wacana kartu biru. Wacana aturan sin bins dan kartu biru mendapat tanggapan dari Jurgen Klopp. Dia menentang hal tersebut dan menyerang balik IFAB yang disebutnya tidak kompeten. Saya lebih suka melakukan hal-hal sesimpel mungkin. Bagi saya itu sepertinya bukan ide yang fantastis, kata Klopp dilansir dari Marca. Pendapat Klopp sejalan dengan pendapat para pelatih lain yang menunjukkan penolakan. Pochettino meyakini aturan itu akan menimbulkan lebih banyak perdebatan dan memperumit masalah bagi wasit, pemain, dan penggemar. Mo Salah kapan main lagi? Aksi Mohamed Salah tentu dinantikan lagi oleh fans Liverpool. Terkait kondisi Salah, klub menyebut dia masih dalam proses pemulihan saat ini. Kondisinya makin membaik dan diharapkan bisa berlatih normal pekan depan. Duh, Barcelona kena sanksi 388 miliar rupiah gara-gara pajak. Barcelona kembali tersandung masalah. Departemen Keuangan Spanyol menjatuhkan sanksi denda ke Barcelona Jumat 9 Januari 2024. Melansir El Mundo, rincian sanksi meliputi penyelesaian pajak sebesar 8,7 juta euro, tidak dibayarkan Barcelona tepat waktu, dan sanksi tambahan sebesar 3 juta euro untuk tahun 2012. Selanjutnya ada denda 4 juta euro untuk tahun 2013, 5 juta euro di tahun 2014, dan hampir 500.000 euro untuk tahun 2015 yang merupakan periode kontingensi terakhir.
Ten Hag disebut sedang dalam masa percobaan. Manchester United memulai perubahan setelah datangnya Sir Jim Ratcliffe di jajaran pemilik. Ratcliffe diyakini memantau ketat kinerja Erik ten Hag selaku manajer. Performa MU musim ini tak cukup oke dan tercecer dari persaingan 4 besar. Dengan MU tertinggal 8 poin dari Aston Villa di batas zona Liga Champion, Ten Hag disebut butuh menunjukkan peningkatan drastis untuk menjaga jabatannya. Sebagai catatan, MU sudah tersingkir dari Piala Liga Inggris dan Liga Champion. Presiden La Liga ingin pengganti Xavi, salah satu pelatih terbaik dunia. Barcelona dan Xavi Hernandez berpisah jalan pada musim panas nanti. Presiden La Liga Javier Tebas mengharapkan salah satu pelatih terbaik dunia menjadi penggantinya. Setiap pelatih terbaik di dunia, saya ingin mereka semua untuk datang. Klopp, Mourinho, semuanya, kata Tebas di Sportskeda. Kesempatan Akram Afif lewati Aiman Hussein. Piala Asia 2023 sudah menjelang babak final. Pemain Qatar Akram Afif mempunyai kesempatan menggeser pemain Irak Aiman Hussein dari daftar top skor. Saat ini Hussein menjadi pemain paling subur. Ia sudah mengemas 6 gol. Di belakang Hussein, Afif menguntit dengan torehan 5 gol. Dengan gol itu, Afif kini sudah mengemas 6 gol dan dia mempunyai kesempatan satu pertandingan untuk bisa menggeser atau menyamai catatan gol Hussein. Barcelona bikin sakit hati, De Jong mulai kepikiran untuk pergi. Frenkie De Jong dikabarkan mulai berpikir untuk pergi dari Barcelona pada musim panas 2024. El Barça diyakini telah membuat sang pemain sakit hati. Raksasa Catalunya itu belum mampu menawarkan ekspektasi yang besar untuknya, terutama untuk gelar-gelar mayor seperti Liga Champion. Ditambah saat ini El Barça tengah tergopoh-gopoh di Liga Spanyol musim ini dan terancam gagal mempertahankan gelar. Dengan kondisi itu, bukan tidak mungkin jika De Jong bakal bersedia untuk pergi dari Barcelona di musim panas 2024. Demi Araujo, Bayern rela jual Kimmich. Bayern Munich amat serius membidik Ronald Araujo untuk merapat di musim panas. Mereka rela melepas Joshua Kimmich andai diperlukan guna mengakomodir kedatangan pemain Uruguay itu ke Allianz Arena. Araujo sendiri paham jika Bayern tertarik kepadanya, namun sang pemain masih ingin berada di Barcelona. Ia baru saja menekan kontrak baru dengan Barcelona dan memegang peranan penting di lini belakang. Dilema Xabi Alonso dihadapkan pilihan sulit antara Real Madrid dan Liverpool. Pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso tengah dihadapkan pilihan sulit untuk menangani Liverpool atau Real Madrid. Pasalnya, pria asal Spanyol itu pernah bermain di dua klub tersebut. Meskipun begitu, pelatih berusia 42 tahun tersebut masih belum memutuskan mengenai masa depannya. Flu menyebar, Liverpool krisis pemain hadapi Burnley. Manajer Liverpool Jurgen Klopp harus memutar otak lebih keras lagi dalam menentukan komposisi pemain ideal untuk menghadapi Burnley Sabtu 10 Februari. Selain cedera, sejumlah pemain juga sedang terserang flu, sehingga mengurangi kekuatan Reds yang ingin bangkit selepas menelan kekalahan dari Arsenal. Tak tergiur uang Arab Saudi, Mohamed Salah buka peluang bertahan lebih lama di Liverpool. Bintang Liverpool Mohamed Salah dikabarkan membuka peluang untuk bertahan lebih lama lagi di Anfield. Salah dikabarkan nolak pinangan Al Ittihad senilai 150 juta pound sterling dan gaji yang fantastis. Salah disebut tak buru-buru cabut dari Anfield. Ia disebut membuka peluang menaikkan kontrak baru dan bertahan lebih lama di Liverpool. Manchester City dihantui ancaman degradasi dari Liga Primer buntut kasus Financial Fair Play.
Juara bertahan Inggris dan Eropa mempunyai masalah yang harus dijawab soal kasus financial fair play. Mereka mempunyai 115 dakwaan yang harus ditanggung sejak tahun 2009 dan telah ada berbagai macam hukuman yang bisa dispekulasikan termasuk denda besar, pengurangan poin, dan didegradasikan dari kompetisi kasta tertinggi Inggris. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan kapten Manchester City, Richard Dunne. Masih banyak hal yang harus dibuktikan oleh Rasmus Højlund di MU. Legenda Manchester United Dwight Yorke mengaku belum bisa memberikan banyak pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan oleh Rasmus Højlund belakangan ini. Menurutnya, Højlund masih memiliki banyak hal yang harus ia buktikan bersama Manchester United. Dia masih dalam masa adaptasi. Dia masih butuh waktu, namun saya senang dia bisa mencetak beberapa gol. Hal itu bisa membuatnya tenang, ujar Yorke kepada Sky Sport. Daniele De Rossi optimis Roma bisa kalahkan Inter Milan. Pelatih AS Roma Daniele De Rossi menggarisbawahi bahwa semua tim di dunia dapat dikalahkan termasuk Inter Milan yang akan mereka hadapi akhir pekan ini. Persiapan berubah untuk pertandingan ini. Kami menghadapi tim yang terbiasa mendominasi permainan. Namun akan ada momen-momen di mana mereka bisa menderita. Kami sadar bahwa kami dapat memainkan pertandingan yang hebat. Begitu juga dengan kekuatan mereka, ujar De Rossi. Final Piala Afrika 2023, panggung megah untuk Victor Osimhen. Piala Afrika 2023 akan segera memainkan partai pamungkas. Tersisa 2 tim tangguh yang berebut trofi di panggung final, yaitu negara tuan rumah, Pantai Gading, dan negara langganan juara Nigeria. Kali ini, salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah striker Nigeria Victor Osimhen. Victor Osimhen baru mencetak 1 gol dalam perjalanan Nigeria di Piala Afrika 2023 sejauh ini. Namun performanya di setiap laga jadi salah satu faktor penentu laju tim. Satu hal yang pasti, final Piala Afrika ini jadi kesempatan Osimhen untuk pamer kemampuan. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!